Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Astria Aryani. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kelas dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, di mana kelas yang kita buat ini adalah kelas online yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti sekarang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka Google Chrome karena saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita masuk ke alamatnya yaitu classroom.google.com. Nah, setelah kita masuk ke alamat ini, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan apabila kita baru pertama kali menggunakan Google Classroom. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk membuat kelasnya? Di bagian pojok atas sebelah kanan itu ada tanda plus. Nah, tanda plus inilah yang kita gunakan untuk membuat kelas. Caranya kita klik, kemudian di sini ada pilihan gabung ke kelas atau kita membuat kelas. Gabung ke kelas di sini apabila kita bertindak sebagai siswa yang ingin join atau gabung ke kelas yang sudah diberikan oleh guru. Nah, kalau kita bertindak sebagai guru, maka kita membuat kelas. Jadi kita pilih yang bagian bawah yaitu buat kelas. Nah, nanti akan ada timbul seperti ini, menggunakan classroom di sekolah dengan siswa. Nah, bla 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 bla. Di sini kita harus centang tombol yang ini, yaitu saya telah membaca dan memahami bla 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 bla. Kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, kita disuruh membuat nama kelas, kemudian bagiannya, mata pelajaran, dan ruang. Nah, sekarang ini tidak mesti harus kita isi semua. Cukup kita isi yang bagian atas, yaitu nama kelas. Nah, nama kelas ini bebas ya, kita ingin mengisi kelas apa. Nama kelas, nah ini wajib diisi agar pembagian kelas kita menjadi teratur gitu ya, jadi tidak bercampur. Di sini saya tulis misalkan kelas 10 IPA. Nah, sekarang di sini bagian ini boleh kita tuliskan nama kita sebagai guru pengampunya. Di sini saya akan tulis nama saya Astria Aryani. Kemudian mata pelajaran, nah di sini kita tulis atau kita masukkan mata pelajaran yang kita ampu. Karena saya mengajar kimia, di sini saya akan tulis kimia. Kemudian untuk ruang, karena kebetulan di kelas saya itu hanya ada satu kelas saja, untuk IPA-nya, maka saya tidak akan, ruangnya saya kosongkan aja, tidak akan saya isi. Kemudian kita klik buat. Nah, sekarang kita tunggu proses membuat kelas ini selesai. Oke, sekarang di sini sudah ada tampilan kelas yang sudah dibuat oleh aplikasi Google Classroom-nya. Nah, di sini mereka akan menyampaikan tutorial singkatnya, yaitu mereka tunjukkan di bagian ini adalah kode kelas yang digunakan untuk mengundang siswa Anda. Jadi di sini kita klik OK. Nah, jadi untuk menampilkan kode kelas yang akan kita berikan ke siswa, agar siswa mau bergabung dengan kelas kita, maka ini cukup kita copy, kemudian kita pastekan atau kita share, terserah kita ya mau menggunakan apa, bisa menggunakan media WhatsApp, Telegram, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kalau misalkan ini terlalu kecil, ingin memperjelas, kita klik di bagian ini, bagian segi 4, kita klik. Nah, di sini ada tampilannya. Di sini bisa juga kita pilih salin link untuk undangannya. Bisa kita salin, dan terserah kita mau kita share kemana. Oke. Kemudian, untuk kelas ini, di bagian atas dia ada beberapa fitur, yaitu yang pertama ada forum.
Forum disinilah untuk kita bertegur sapa dengan siswa, untuk kita memberikan informasi dan segala macamnya. Kemudian di bagian kedua ini adalah tugas kelas. Nah, pada saat kita klik di bagian tugas kelas ini nanti adalah berisi tentang tugas-tugas yang akan kita berikan kepada siswa kita. Nah, di sini kita bisa membuat. Nah, kita klik tanda plus, kita cek. Nah, pilihannya ada tugas, kemudian tugas kuis, ada pertanyaan, ada juga materi, dan kita menggunakan kembali postingan yang sudah pernah kita posting sebelumnya. Kemudian di sini ada topik. Jadi nanti tergantung kita mau memberikan tugasnya dalam bentuk apa. Kalau esai berarti kita klik pertanyaan. Kalau kita misalkan ulangan berarti kita tulis tugas boleh. Atau misalkan kita mau kuis ke anak, berarti kita pilih untuk tugas kuis. Di mana nanti pada saat kita klik ini langsung diarahkan mereka ke Google Formulir. Oke, kita belum masuk ke situ. Nah, kemudian di bagian ketiga ini ada anggota. Kalau kita klik, di sini nanti akan terlihat siapa-siapa aja anggota atau siswa kita yang sudah bergabung ke dalam kelas. Nah, di sini sudah kelihatan gurunya. Kemudian di sini nanti ada siswa. Nah, siswa ini nanti bisa kita tambahkan dengan menggunakan dua cara. Bisa tadi dengan kita berbagi kode ke grup pembelajaran kita yang sudah ada, bisa ke media WhatsApp ataupun Telegram. Nah, yang kedua bisa juga dengan kita mengundang siswa dengan mengirimkan email, mengirimkan kodenya via email ke anak. Oke, nanti akan kita jelaskan lebih detail bagaimana cara mengundang atau menambahkan anggota. Kemudian di bagian akhir di sini ada nilai. Nah, kalau kita klik, karena ini belum ada, nanti sini adalah tampilan nilai-nilai tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa kita. Oke ya, untuk penjelasan fiturnya selesai, sekarang kita balik lagi ke forum. Nah, di bagian forum ini, kita bisa mengelola tampilan Google Classroom kita agar lebih menarik dan lebih enak untuk dilihat oleh anak. Nah, caranya adalah di bagian ujung bawah sini, ini adalah pilih tema. Kalau kita ingin memilih tema yang sudah disediakan oleh Google Classroom, yang pertama. Sekarang kita pilih dulu. Kita klik. Nah, di sini adalah tema-tema yang sudah disediakan oleh aplikasinya. Ada tema umum, ada tema bahasa dan sejarah, ada tema matematika dan sains, ada tema seni, ada tema olahraga, dan lainnya. Nah, sekarang misalkan kita klik yang matematika dan sains. Kemudian kita pilih kita mau menggunakan media yang mana. Misalkan saya pilih ini. Nah, setelah kita centang kita mau yang mana, kita klik ke bagian bawah pilih tema kelas. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini sekarang prosesnya sudah selesai. Jadi seperti inilah tema kelasnya. Nah, kemudian kalau misalkan cara yang kedua, kita ingin menggunakan foto yang sudah ada atau yang sudah kita persiapkan sebelumnya, berarti tinggal kita pilih upload foto. Kemudian nanti sudah disediakan seperti ini, kita menguploadnya dari galeri. Cara memasukkan foto di sini bisa dengan dua cara, bisa dengan kita drag atau kita tarik dan kita lepaskan, atau pilih di bagian bawah ini, yaitu pilih dari komputer Anda. Kita pilih aja dari sini, nanti dia akan masuk ke media penyimpanan di lokal komputer kita. Nah, sekarang kita pilih, misalkan di bagian ini kita pilih foto yang ingin kita tampilkan ke anak. Misalkan saya ingin, misalkan kita pilih yang ini, setelah kita pilih kita klik OK. Nah, dia akan mengupload. Nah, pada saat dia sudah selesai mengupload, tinggal kita sesuaikan dari ini bagian mana yang ingin kita tampilkan. Misalkan saya hanya akan mengambil yang ini aja. Kalau dirasa sudah oke, tinggal kita pilih tema kelas. Maka nanti dia akan berubah sesuai dengan foto yang sudah kita upload. Nah, seperti ini. Oke. Jadi cukup gampang untuk kita mengelola atau mempercantik tampilan sesuai dengan yang kita inginkan.
Kemudian di sini di bagian atas ini juga ada pengaturan, boleh kita pilih. Nah, di sini adalah fungsinya untuk kita merubah detail kelas yang sudah kita buat. Misalkan ada kekeliruan di sini, maka cukup kita ganti saja. Kemudian di bawahnya ada pengaturan umum yang berisi ada kode kelas, kemudian ada link undangannya, kemudian ada kelola untuk kode kelas, ada forum, ada tugas di forum, dan sebagainya. Kemudian di bagian akhir ada penilaian. Di sini adalah penilaian keseluruhan dari tugas siswa yang sudah mengerjakan tugas yang kita berikan. Oke, jadi ini kalau ingin mengembalikannya, kita klik tanda X di bagian pojok kiri atas. Kita klik aja dan sudah kembali lagi ke seperti ini. Oke, saya rasa untuk membuat kelas dengan menggunakan aplikasi Google Classroom ini selesai. Apabila ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, boleh silahkan tuliskan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Video ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.